Halo semuanya, selamat datang di program terbaru kita, Crazy Rich Design ala The Grand Kenjeran. Melalui program ini, saya bakal mengajak kalian semua untuk ngikutin keseruan gimana sih mendesain interior sebuah rumah di proyek terbarunya The Grand Kenjeran. Yuk kita langsung cek lokasinya ya. Di belakang saya, ini adalah produk terbaru dari The Grand Kenjeran, Mezzanine Series. Kita bakal punya dua tipe, Maderia dan Marjoria. Dan yang layoutnya keduanya ini sama-sama bikin jatuh cinta. Dan di kedua tipe ini kita bakal hire dua desainer interior yang berbeda. Di Jakarta ada Insignio, di Surabaya ada Align. Yang menurut saya mereka berdua ini punya keunikan sendiri-sendiri. Ciri khas yang keren banget dan saya udah nggak sabar pakai mereka. Seperti biasa, The Grand Kenjeran kan nggak pernah pakai yang biasa-biasa. Kalian juga pengen tahu gimana kelanjutannya? Yuk ikuti! Halo Bu Ivana. Halo, aduh, apa kabar? Adi ya, aduh, yang ini Ricky. Selama ini lihat cuma dari kamera doang. Iya, Bu, aku siap-siap dulu filenya, nanti kita meeting sebentar lagi ya. Oke, sip. Jadi mereka berdua ini adalah co-founder dari Insignio Studio. Yang satu namanya Adi, yang satu namanya Ricky. Tahu nggak? Aku nemuin mereka di mana? Dari Instagram. Jadi itu random banget, kayak scrolling Instagram gitu. Terus aku kayak nemu Instagramnya mereka dan aku merasa kayak hasil karyanya mereka tuh interior tuh beda. Kayak nggak tahu deh, pokoknya taste-nya mereka itu aku suka banget gitu. Makanya langsung terbang ke Jakarta to check them out. Temenin aku ya. Oke, udah ready Ki? Oke, yuk. Yuk kita meeting Bu. Oke, let's go. Silahkan. Thank you. Adik, yang arti Insignio sendiri apaan nih? Insignio itu jadi dari bahasa Itali, namanya insignia. Tapi kan itu common words yang artinya tuh sebenarnya well known. Kan kita mau cari nama yang arti-artinya baik. Tapi kalau misal pakai yang di kamus keluar kan mungkin kita susah ya patenin ya. Jadi daripada ribet, kita ganti aja belakangnya jadi Insignio gitu. A-nya diganti O gitu. Ya tapi still anyway, what makes you different than other studio? Kalau menurut aku ya, Insignio Studio itu yang bikin unik itu adalah approach-nya lebih perseptif dan juga artisanal, Bu. Maksudnya gimana? Kalau perseptif itu tuh kita selalu merujuk kepada klien kita dulu nih, gitu. Jadi kita ngeliat dulu area projectnya, terus personality kliennya seperti apa. Nah itu tuh menjadi komponen kita dalam menentukan konsep yang nanti akan kita ajukan ke klien, gitu. Kalau artisanal itu karena cara research kita yang tadi, itu makanya setiap project kita tuh selalu konsepnya berbeda dengan project kita yang lain. Ya, contohnya kayak project inilah ya, artisanal itu. Jadi maksudnya tiap project kan yang tadi Ricky jelasin beda-beda. Maksudnya kita tuh research dulu kliennya tuh maunya apa. Contohnya kayak owners dari rumah ini yang mereka suka kolektor benda-benda seni gitu. Jadi yang di belakang Bu Ivana ini tuh kita pajangin semua artworks dan lain-lain. Koleksinya yang dia suka lah ya. Betul. Terus juga kita tuh berani banget untuk tabrak-tabrakin material kayak misalnya coffee table, terus bawahnya veneernya harus bercorak, terus bawahnya lagi ada pattern carpet gitu, semuanya di layering, multi layer. Please tabrak-tabrakin ya nanti di The Grand Kenjeran. Iya sih, ntar kita coba semaksimal mungkin. Halo, aku akan jelaskan sedikit tips-tips dan langkah-langkah ketika bekerja sama dengan konsultan desain interior. Step pertama, ketika klien datang ke konsultan untuk dibuatkan
menjalankan projectnya, pertama kali adalah yang kita sebut dengan kick off meeting. Bisa dibilang perkenalan pertama, jadi klien kita jelasin dulu kira-kira mereka ingin merencanakan rumah atau misal project mereka itu seperti apa. Dari kick off meeting dan brief dari klien itu kita bawa pulang untuk diolah, kita lakukan research, misalnya dari lifestyle-nya, brand-nya, untuk di-develop menjadi apa yang disebut dengan 3D design development, di mana klien juga bisa membayangkan kira-kira nanti ruangan mereka akan terlihat seperti apa dari 3D. Tentunya kita akan berkomunikasi terus dengan klien back to back. Kita akan terus olah sampai titik di mana ada kesepakatan antara klien dengan desainer untuk maju ke step berikutnya. Step berikutnya itu merupakan construction dokumen, merupakan landasan awal supaya kontraktor bisa mulai menghitung rancangan anggaran bangun. Sebagai desainer pasti memilih dulu materialnya seperti apa, kita tunjukin ke kliennya. Kalau misalnya oke, spek-spek tadi kita masukkan ke dalam detail-detail di construction dokumen. Kita buat detail construction dokumen selengkap mungkin supaya kontraktor juga lebih mudah dalam menghitung kira-kira perencanaan anggarannya apa. Mengenai anggaran ini, klien tuh juga bisa kasih info ke desainer juga loh, budget mereka kira-kira di frame-nya berapa, maksimumnya berapa kita harus mendesain gitu. Jadi kita punya bayangan desainnya harus sejauh mana sih kira-kira kita bisa push gitu. Setelah construction dokumen jadi, biasanya kita ada tuh yang namanya visit ke project. Kontraktor yang lagi bangun pasti beberapa kesempatan occasionally kita akan visit projectnya untuk kita awasin supaya projectnya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan desain yang kita keluarkan. Selain memudahkan kontraktor juga, kira-kira kalau misalnya ada detail-detail yang nggak paham, kita bisa langsung jelasin on-site biasanya. Kemudian setelah construction kelar, kita ada yang namanya styling. Jadi kita tata lagi ruangannya supaya klien bisa dibilang tinggal masuk, bawa koper aja. Selamat datang. Waduh, nih kantor barunya Are. Iya, apa? Barusan pindah juga kita nih hari. Barusan pindah? Iya, barusan pindah. Ya, kelihatan banget ini baru ini. Pas sudah kita rapi-rapikan, soalnya tamu kehormatan mau datang. Alah. Aku sini mau nagih janji, mau lihat portfolionya Alex yang terbaru. Bisa. Instagramnya kayak nggak update banget ya kamu? Ya kan kita sibuk ngurusin kerjaan lo kan, jadi harus fokus ke kerjaan dulu. Nanti masalah update Instagram menyusul. Nanti ketemu gini kan lebih enak, jadi bisa tak tunjukin langsung gitu. Sambil dijelasin kan, setiap desain ini apa maksudnya dan sebagainya. Iya, jadi langsung lihat ya kita yang terbaru ya. Ayo, kita mulai ya. Oke, ini project kita yang juga barusan selesai nih, Ivana. Oh, ini baru selesai? Ya, jadi ini ada apartemen ya di salah satu developer di sini ya. Ini kebetulan untuk private residential ya. Kan spesialis kita ini kan di residential yang private ya. Jadi kita bikin itu khusus untuk klien-klien pribadi yang fungsinya untuk residential ya. Nah ini walaupun apartemen, tapi ya seperti kita tahu kan styleku ini kan banyak main panel ya. Jadi istilahnya itu make upnya tuh tebel kalau di cewek ya. Kita juga desain kayak semacam lounge di pulau. Nah, jadi ini kebetulan ini kayak rumah kaca. Dari arsiteknya tuh disiapin kayak rumah kaca kayak glass house. Nah ini kita bikin kayak lounge, pool lounge, jadi dia ada kayak barnya. Jadi kalau keluarga tuh kumpul-kumpul tuh kan kolam renangnya tuh di sebelah kiri ya. Jadi dia kalau mau kumpul-kumpul sama temannya, sama keluarganya, duduk di sini ya sambil ngawain bareng, cerita-cerita. Ini kita ada renovasi villa di Terawas ya. Jadi walaupun ini unitnya ini lama ya. Jadi kayak gini-gini kan existing ya, jendelanya, terus open listnya, curtainnya itu semua lama-lama.
tapi kita renovate supaya kesannya jadi lebih baru gitu loh. Nah ini kan ini nggak kelihatan lama sih Lex. Nah itu dia, makanya mereka manggil saya karena dia bilang aku udah mau kesan oldnya lagi gitu loh. Aku mau yang refresh. Ya udah kita bikin something yang refresh, tapi tetap kita harus perhatiin kan surroundingnya kalau desain ya. Jangan sampai surroundingnya ini malah lepas dari konsep kita. Nah, karena itu tak pilih juga panel warna-warna jati ya supaya dia kesannya itu nggak terlalu. Karena rumahnya banyak jatinya. Yes, supaya nggak terlalu lepas lah dari konsep rumahnya. Oke, ngomongin trends tahun 2023 ya. Ini agak tricky ya. Jadi ini berdasarkan opinionnya kita ya. Karena trends itu kan comes and go ya. Jadi seperti fashion dia selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman ya. Dan saya prediksi pemakaian warna-warna yang bold dan memorable itu akan lebih kita mainkan di sini. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada desain-desain yang fusion, yang nge-twist ya antara modern campur dengan mid century. Ada juga yang bohemian, Scandinavian ya. Untuk yang be bold kita bisa bermain paling mudah tuh dengan color ya. Color itu bisa kita mulai dari color untuk wall paint, untuk furniture ya, juga dari art, juga dari permainan aksesoris. Kalau kita lihat kan dari contoh-contoh ini kan udah mulai muncul permainan warna-warna yang bold ya. Jadi pingin sesuatu yang memorable ya, karena kita udah melewati masa pandemi tadi ya. Jadi kita pingin sesuatu yang refresh ya. Desain-desain monokrom juga kan banyak gitu loh. Jadi monokrom kayak warna-warna beige, warna-warna brown itu kalau saya lihat perkembangan di dunia produk ya, saya mulai lihat warna-warna itu muncul kembali. Selain dari bold dari warna, kita juga mulai bermain dengan details ya. Detail-details desain ya. Jadi gimana supaya bisa jadi bold? Biasanya kalau dulu sebelum-sebelumnya kita kan selalu bermain dengan detail-detail yang slim, detail-detail yang garis-garis yang tipis ya. Nah sekarang karena kita mau bold, ini kembali lagi nih kayak zaman dulu kita pakai top table yang tebal ya, pakai bahan marmer yang unik ya. Nanti dia biasanya itu lebih kelihatan tebal-tebal, lebih bold gitu loh detailsnya ya. Terus ada satu hal lagi yang terakhir yang saya lihat terakhir ini tuh kayak waktu kita desain rumah itu banyak muncul ruang-ruangan seperti hobbies room, seperti contohnya ya kayak playroom anak ya, terutama nih anak-anak. Jadi anak-anak nih sekarang di rumah-rumah tuh selalu disiapin kayak corner, disiapin kayak ada satu ruangan kecil yang buat playroomnya mereka. Tapi yang penting ya, trends comes and go seperti yang saya bilang di awal. Yang penting do whatever you like ya, because design is fun. Ya, nggak ada yang harus ngikutin rules ya. Sometimes kita harus breaking the rules, sometimes kita harus be inovatif, harus kreatif gitu, harus be bold and memorable. Oke, di next meeting mereka akan mempresentasikan 3 hal. Yang pertama itu layouting desainnya, furniture-nya seperti apa. Yang kedua tuh 3D looks, dan yang terakhir tuh pasti mood board. Nah, buat kalian yang masih penasaran apa itu dan masih mau belajar, ikuti terus di Crazy Rich Design ala The Grand Kenjeran. See you next episode.